Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat Selamat sore. sore. Sore Mbak Elda. Baik ya semuanya. Di sini kita akan melakukan diskusi yang akan kita angkat terkait isu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Untuk isu yang akan kita angkat kali ini yaitu mengenai penggunaan aplikasi absensi secara digital. Sebelum memulai diskusinya, mungkin di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok angkatan 1. Eh, Yang pertama mungkin saya sebagai moderator, Alda Yuniam dengan NDH 30. Dan ada rekan Nevi Nathanael Tarigan dengan NDH 21. Lalu ada Muhammad Randy Afdila dengan NDH 24. Dan yang terakhir itu ada Bayu Anggoro dengan NDH 22. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya diskusinya mengenai penggunaan aplikasi absensi secara digital ini. Boleh, boleh, Mbak. Mungkin di sini rekan-rekan ada yang bisa menjelaskan terkait aplikasi absensi secara digital ini, dipersilakan. Oke, siap. Mohon izin ya, rekan-rekan. Saya di sini bakal menjelaskan tentang pengertian aplikasi absen digital. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu smart governance. Smart governance yaitu konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya apa? Tujuannya itu yaitu menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan berbasis data yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Ciri-cirinya yaitu penggunaan teknologi, transparansi, partisipasi publik, data-data decision making, dan yang terakhir yaitu kolaborasi. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang aplikasi absensi digital. Absensi digital yaitu platform yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data dan informasi terkait pegawai negeri sipil atau non-PNS di lingkungan pemerintah. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat untuk mempermudah proses administrasi kepegawaian, termasuk pengelolaan data pegawai, absensi, pengembangan karir, dan informasi terkait kebijakan kepegawaian. Selain itu juga di dalamnya terdapat untuk mengukur kinerja pegawai yang dijalankan seperti mengisi kinerja harian, dan sasaran kinerja pegawai tiap tahunnya. Mungkin cukup dari yang saya sampaikan, Mbak Elda. Ya, terima kasih rekan Randy atas penjelasan terkait aplikasi absensi secara digital ini. Dan tadi juga sempat ya menjelaskan juga sedikit apa itu smart governance. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah mengetahui ya gambaran terkait aplikasi digital itu. Mungkin sekarang kita bahas apa sih manfaat dari penggunaan aplikasi absen secara digital ini. Ada yang bisa menjelaskan manfaatnya apa saja? Silakan. Mohon izin rekan, mohon izin menjelaskan. Masih bersangkut paut dengan penjelasan dari rekan Randy tadi, apa itu smart governance dan pemanfaatan aplikasi digital ini merupakan suatu korelasi yang saling bersambung ya. Karena di sisi lain smart governance itu dituntut pemerintah menciptakan iklim kerja sistem pemerintahan yang berbasis digital, efektif, dan efisien. Nah, tentunya hal itu akan menimbulkan suatu manfaat dong tentunya. Ada beberapa poin yang saya tangkap terkait penggunaan absensi digital ini. Yang pertama itu tentunya pasti membuat praktis bagi setiap pegawai ya, ASN dan non-ASN yang menggunakan aplikasi ini tentunya karena aplikasi ini tentunya pasti berbasis iOS atau Android yang sudah publikasi tentunya bisa diakses oleh seluruh pegawai dan mudah diakses dengan HP masing-masing sehingga pelaporan kinerja harian kita absensi itu jadi lebih mudah tentunya. Dan kedua poin yang saya sampaikan adalah penggunaan aplikasi digital ini juga berkaitan dengan perspektif pembelajaran kita di agenda 3 yaitu dengan Smart ASN dengan poin pemanfaatan IT dalam bidang pekerjaan dan penguasaan skill IT bagi ASN. Yang poin terakhir, menurut saya keuntungannya adalah dengan aplikasi ini juga tentu sesuai dengan
pelajaran kita itu sistem merit, dengan penilaian kinerja masing-masing ASN ini jadi lebih objektif dan lebih valid. Karena setiap ASN tentunya nggak bisa lagi bermain titip absen seperti zaman dahulu ya mungkin. Betul. Sekarang jadi sistemnya itu kita udah beradaptasi lebih maju, tidak bisa ada celah untuk melaksanakan kecurangan bagi ASN. Tentunya kan hal ini memperbaiki kinerja, etos kerja ASN, disiplin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Siap, siap rekan Malimu. Terima kasih banyak atas pendapatnya terkait kelebihan-kelebihan dari penggunaan aplikasi tersebut. Namun dengan adanya kelebihan tadi ya, pasti ada juga sisi kekurangannya dari aplikasi tersebut. Ada yang bisa menjelaskan mungkin terkait kekurangannya? Silakan. Izin Pak Eldar, saya ingin memaparkan sedikit terkait kekurangan dari penggunaan absensi digital tersebut. Nah, seperti yang dibilang Mas Randy tadi, penggunaan absensi digital ini kan terintegrasi dengan laporan kinerja ke dalam satu website ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini, ada nggak yang pernah kelupaan ngisi laporan kinerja hariannya? Ada. Pasti. Pastinya. Nah, mungkin karena terlalu sibuk sampai lupa mengisinya kan. Nah, dan dampaknya itu TPP kita akan kena potongan sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing instansi kita. Nah, menurut saya ini masih menjadi suatu isu atau permasalahan dalam smart governance ASN. Terlebih lagi di unit kerja saya contohnya, yakni di sekretariatnya, jumlah pegawainya terbilang cukup banyak, sehingga pembagian tugasnya kurang maksimal. Tak jarang beberapa di antara kami mengeluh dalam isi laporan kinerjanya. Ada yang bingung harus mengisi apa di laporan kinerjanya karena memang tidak ada kerjaan yang harus diselesaikan di hari itu. Nah, mungkin itu sih sekian yang dapat saya paparkan terkait kekurangan dari penggunaan absensi digital dan laporan kinerja yang terintegrasi dalam satu situs website, Mbak. Ya, terima kasih Mas Nepin atas pendapatnya. Oke, rekan-rekan, tadi sudah dijelaskan ya terkait eh, apa itu aplikasi absensi secara digital, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin di sini saya langsung saja akan menyimpulkan dari kegiatan diskusi kita kali ini. Eh, Berarti aplikasi absen secara digital ini merupakan sebuah inovasi ya yang sangat berguna bagi kita sebagai ASN. Karena dengan adanya aplikasi tersebut, kita tidak repot-repot absen secara manual atau fingerprint lah ya. Mungkin kalau secara manual tuh pas absen pagi atau sore kita bisa eh, apa ya rebut-rebutan lah ya dengan pegawai yang lain untuk mengejar waktu absensi itu. Tapi dengan namanya aplikasi tersebut ya, mungkin ada kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, terkait kekurangannya bisa juga aplikasinya error, terus servernya lagi down di hari itu, terus kita juga gak bisa absen, masuk pun nggak bisa gitu, apalagi absen. Mungkin kita berharap ke depannya aplikasi tersebut bisa lebih diupgrade lagi dan mengatasi permasalahan-masalahannya dan bisa lebih maksimal lagi pekerjaan. Itu mungkin apa ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin sedikit tambahan ya, berdasarkan pengalaman pribadi kita semua ya, kan beberapa event ini banyak kejadian data bocor dan sebagainya. Nah, mungkin ini salah satu kekurangan ya. Kita menambahkan dari pendapat rekan Nevin terkait kekurangan aplikasi digital itu pasti dengan keamanan database. Semoga ke depannya aplikasi ini bisa memiliki keamanan data server yang kuat, karena resikonya data-data kita sebagai ASN itu sebagai taruhannya kan, dan mengandung info-info penting tentang terkait kita, mungkin keluarga kita. Mungkin itu aja pendapat dari pribadi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi?
Oke, mungkin saya sedikit menambahkan terkait absensi digital ini. Beberapa saat pada penggunaan absensi digital ini pasti pada saat servernya penuh atau down, pasti susah untuk melakukan absen, seperti lokasinya yang tidak akurat ataupun seperti fotonya yang tidak bisa ditampilkan di dalam aplikasi tersebut. Mungkin kedepannya harus ditingkatkan lagi terkait absensi digital ini untuk di-upgrade kembali supaya tidak bisa down atau enggak servernya tidak down lah seperti itu. Cukup sekian mungkin. Oke, ada lagi mungkin dari Mas Nevin apa cukup Mungkin cukup Mbak Elda. sih? Oke. Apabila tidak ada lagi ya, kita akhiri saja diskusi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Terima sore kasih. rekan. Terima kasih. Terima kasih.